Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen mutu kelas 7A tentang materi GAP. Nah, dari definisi GAP ini merupakan cara pelaksanaan budidaya tanaman pertanian termasuk ke dalamnya seperti pangan, buah, dan sayur, dan perkebunan secara baik, benar dan tepat. GAP mencakup kegiatan pratanam hingga pasca panen dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dan ini berlaku juga pada tanaman obat. Kalau kita ingin memperoleh produk dari produk obat bahan alami yang harus dari suatu tanaman, maka kita harus memperhatikan bagaimana tanaman tersebut dari mulai pemilihan bibitnya hingga nanti ketika sudah tumbuh dan sudah cukup umur untuk dipanen sesuai kriteria yang diinginkan. Kita harus tahu apa yang harus akan dilakukan terhadap bagian tanaman yang akan diambil tersebut. Penanganan pasca panennya seperti apa, karena jika proses-proses tersebut tidak dilakukan dengan tepat, dikhawatirkan akan adanya pencemaran atau kandungan metabolisme sekundernya juga tidak maksimal yang dikandung dalam tanaman tersebut, sehingga produk herbal yang akan kita produksi nanti memiliki efek yang kurang maksimal. Nah, ini ada tujuan dari GAP secara umum. Yang pertama itu meningkatkan produksi dan produktivitas. Kalau misalnya dari awal pemilihan bibitnya ini kondisi tanahnya sudah disesuaikan dengan baik, maka harusnya produktivitas dari tanaman yang kita budidayakannya ini bisa lebih maksimal. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Kalau kita perhatikan setiap dari proses yang dimulai dari pemanenan, kemudian pemeliharaan pemanenannya, itu akan bisa menjamin keamanan sehingga produk obat yang kita produksi itu bisa aman dikonsumsi oleh konsumen. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Kalau misalnya tadi sudah aman kan, kemudian GAP-nya ini sudah tepat, maka nanti kualitasnya juga akan bagus, sehingga kita punya produk yang aman, kualitasnya bagus, kemudian efeknya bagus, maka nanti akan bisa bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran. Yang keempat ini memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Jadi tidak merusak tanaman yang kita budidayakannya itu. Misalnya nanti sudah kita ambil bagian yang kita perlukan, tanaman-tanaman itu bisa terus tumbuh dengan baik.
tidak akan mati. Nah, yang kelima ini mempertahankan kesuburan lahan, pelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan. Kenapa tanamannya tidak mati? Setelah kita ambil gitu ya, bagian yang diperlukannya itu. Nah, yang keenam ini mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dari lingkungan. Nah, yang selanjutnya ini meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional. Karena produk kita aman dan berkualitas, memiliki efek yang bagus nih. Nah, yang selanjutnya itu memberikan jaminan keamanan terhadap konsumen. Gimana sih GAP yang baik untuk tanaman obat? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membudidayakannya. Ini tanaman obat yang pertama itu ada pemilihan tanaman obat, identitas botani, spesimen tanaman obat, bibit dan material propagasi tanaman, kultivasi, pemanenan, dan yang terakhir ini ada personelnya. Nah, yang pertama ini pemilihan tanaman obat sesuai dengan farmakope nasional atau dokumen sejenis pada negara tersebut atau negara lain. Jika tidak ada, jadi kita punya farmakope herbal. Tanamannya ini seperti apa sih? Tanaman apa aja sih yang punya efek, yang punya potensi yang bagus jika diproduksi sebagai tanaman herbal. Nah, tanaman obat ini yang baru diperkenalkan harus diidentifikasi dan tercatat sebagai bahan baku yang digunakan pada pengobatan tradisional di negara asal tanaman. Jadi, jangan sembarangan menentukan budidaya tanaman A. Nah, padahal belum tahu atau malah tidak ada empirisnya gitu ya. Atau kalau tanaman A tersebut punya efek sebagai punya aktivitas apa, jika kalau misalnya sudah ada empirisnya, apalagi sudah pasti penelitiannya. Tanaman tersebut juga punya khasiat. Tanaman A, nah baru bisa kita memilih tanaman tersebut. Nah, yang kedua ini ada identitas botani. Jadi tanaman yang kita budidaya itu harus terverifikasi dan terdokumentasi, harus tahu pasti spesies apa yang kita tanam sampai ke nama daerahnya, nama dalam bahasa Inggrisnya apa, nama budidaya daerah seperti A, B, C disebutnya apa, dan ekotipnya itu apa, fenotipenya atau fenotipnya itu sebaiknya tersedia dan sesuai. Nah, hasil budidaya yang diperdagangkan harus tercantum jenis tanaman dan suppliernya. Itu perlu disebutkan asal bibit dan bahan budidayanya itu dari mana. Jika misalnya kita mau ambil nggak yang dari bibitnya dari
bibit awalnya itu harus kita pastikan bahwa kalau tanaman tersebut memang tanaman yang mau kita budidayakan. Lalu selanjutnya itu ada spesimen tanaman obat. Tanaman obat dideterminasi dan diidentifikasi di herbarium. Nah, yang kedua ini ada malah jika kemungkinannya kita melihat generatifnya untuk memastikan bahwa spesimennya yang akan kita gunakan benar-benar spesies atau tanaman yang memang kita perlukan, yang ingin kita budidayakan. Nah, kemudian dokumentasi dan identifikasi harus disertakan. Dalam dokumen pendaftaran obat bahan alami, ketika kita ingin mengajukan produk yang akan kita buat. Yang selanjutnya itu ada bibit dan material propagasi tanaman. Itu dapat disebutkan sumber, supplier, identitas, kualitas, hasil, perbanyakan, sejarah pengembangbiakan itu bagaimana, seperti ada yang disilangkan dari tanaman A dan tanaman B asalnya dari mana, spesiesnya apa, dan harus memenuhi peraturan regional dan nasional yang ditentukan. Dan juga yang harus diperhatikan kultivasi atau penanamannya, sistem tumpang sari. Jadi ada beberapa jenis tanaman dalam satu lahan atau hanya ingin membudidayakan satu jenis tanaman saja. Ketika kita melakukan proses penanaman, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama ada pemilihan tempatnya, jadi kondisi tanahnya harus diperhatikan. Ada juga dampak ekologi dan sosialnya, dan ada juga itu iklim. Nah, dataran rendah, dataran tinggi itu kan berbeda ya, itu akan berpengaruh ke suhu tanamannya itu, sehingga iklim itu seperti apa yang akan membuat tanaman yang kita budidaya itu bisa maksimal pertumbuhannya dan perkembangannya. Nah, selanjutnya ini ada tanah, pengairan dan pembuangan kemana, kalau harus diperlukan insektisida atau zat kimia apapun itu. Tapi nanti kalau misalnya nanti kita ambil tanamannya, harus bisa dipastikan zat-zat kimia itu tidak terambil, harus dalam kadar yang aman untuk dikonsumsi, dan pembuangan limbahnya itu kemana, jangan sampai mengakibatkan adanya polusi tanah ke lingkungan, apalagi masyarakatnya itu yang ada di daerah perkebunan tersebut. Nah, pemeliharaan dan perlindungan tanaman. Yang terakhir yang diperhatikan adalah personelnya. Itu yang melakukan budidayanya obat harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan ini di sini ada identifikasi botani itu apa, karakteristik budaya yang bagus itu seperti apa, kebutuhan lingkungannya itu gimana, pemanenannya, penyimpanannya. Untuk pengetahuan tersebut itu bisa didapatkan di
pelatihan. Nah, sehingga nanti juga personelnya itu selain mempunyai pengetahuan yang tadi itu, dia juga bisa paham mengenai kebersihan. Kemudian ketiga yang harus diperhatikan, misalnya pemakaian APD seperti apa yang tepat agar bisa aman ketika personel tersebut melakukan rangkaian proses dari penanaman, pemeliharaan tanaman hingga nanti pasca panen. Dan jangan nanti personelnya itu malah yang membawa sumber kontaminan, sehingga nanti tanaman yang kita budidaya juga terkontaminasi gitu ya. Nah, jadi GAP itu apa sih? Berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian RI, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi. Kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, di mana dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP. Nah, untuk ASEAN GAP menekankan terhadap 4 komponen, yaitu keamanan konsumsi pangan, pengelolaan lingkungan dengan benar, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang, jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Mengapa harus GAP? GAP ini menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability atau keberlanjutan, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP, tentu diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat, baik terhadap produk yang dihasilkan, pekerjaan mampu meminimalisir pencemaran terhadap lingkungan di sekitar. Nah, apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Ada beberapa macam penerapan GAP. GAP ini sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan, anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP buah ini
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Yang pertama itu ada proses permohonan. Proses registrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang ditunjukkan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dengan mengisi formulir. Yang kedua itu ada syarat registrasi. Permohonan registrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah memahami dan menerapkan GAP, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT. Nah, telah memahami dan menerapkan SOP, telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Jika pemohon merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, syarat yang harus ditambahkan adalah pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok. Struktur organisasi penerapan GAP. Nah, yang ketiga ini ada penilaian lapangan. Setelah dokumen administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, petugas penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan permohonan dalam menerapkan GAP. Hasil penilaian lapangan dibagi menjadi 3 kategori. Selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Nah, kategori tersebut adalah lulus. Jika permohonan memenuhi 100% kategori kegiatan wajib, minimal 60% kategori sangat dianjurkan, dan minimal 40% kegiatan kategori anjuran. Lulus dengan perbaikan. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan kegiatan pemohon pada kategori sangat dianjurkan dan anjuran sehingga tidak memenuhi syarat minimal. Perbaikan harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Pada kategori lulus dengan perbaikan, pemohon hanya diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usahanya saja. Nah, sedangkan surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan perbaikan, maka nomor registrasi tersebut dianggap batal, artinya dinyatakan tidak lulus. Nah, tidak lulus ini jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan penerapan GAP pada kategori wajib, sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%, maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Kepada pemohon disarankan untuk melakukan perbaikan, lalu mengajukan permohonan registrasi ulang. Nah, yang keempat ini ada masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun atau lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun, sehingga dilakukan
surveinya ini secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun atau lahan usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi. Surveillance berkala dilakukan minimal satu kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau surveillance terakhir dilakukan. Surveillance sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP. Nah, yang kelima ini ada pembekuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembekuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib, sangat dianjurkan dan anjuran sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan perpanjangan diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini, pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Nomor registrasi yang dibekukan dapat dilakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan. Dan selanjutnya itu ada pencabutan nomor registrasi dilakukan jika pemohon sudah 3 kali dibekukan atas permintaan pemohon selama 1 tahun setelah registrasi. Pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan. Dampak penerapan GAP. Karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Nah, produk yang bersertifikat GAP telah memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen. Nah, apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melakukan GAP, semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah. Bila sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Produk bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. Nah, untuk
Sekian dari video yang saya paparkan tentang materi GAP. Jika Anda kekurangan, saya mohon maaf. Apalagi kata-kata yang kurang mengenakan, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak perlu dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Dan saksikan video saya yang selanjutnya tentang materi ISO atau ESO. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga cry, I got 3 old thoughts, new walk.